Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Apa kabar anak-anakku, khususnya siswa-siswi kelas 12 MIPA, IPS, dan Bahasa. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat mengikuti tutorial daring untuk semua mapel. Baiklah, berikut pada tutorial ini khususnya untuk mapel PKWU, kita sudah masuk pada pertemuan kelima, karena pada minggu kemarin kita sudah menyelesaikan pertemuan keempat, yaitu tentang memproduksi atau mengolah makanan khas daerah. Nah, berikut pada pertemuan kelima ini kita akan melakukan perhitungan harga jual makanan khas daerah. Adapun tujuan pembelajaran dari tutorial pada pertemuan kelima ini adalah: 1. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi komponen dan rumus dalam perhitungan harga jual produk makanan khas daerah. 2. Siswa diharapkan dapat menjelaskan prosedur dalam perhitungan harga jual produk makanan khas daerah. Nah, berikutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang wirausaha dalam pengolahan makanan khas daerah. Pertama itu adalah jenis atau nama usaha, kemudian yang kedua lokasi usaha, kemudian yang ketiga perizinan usaha, kemudian yang keempat adalah sumber manusia atau SDM, yang kelima adalah aspek produksi, yang keenam adalah aspek keuangan. Nah, baiklah, pada tutorial pertemuan kelima ini yang kita bahas adalah tentang aspek keuangan. Itu pertama, adapun komponen dalam aspek keuangan yaitu ada biaya tidak tetap atau dikenal dengan istilah biaya variabel, kemudian ada biaya tetap, kemudian ada total biaya, kemudian ada harga pokok produksi, kemudian ada pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Nah, anak-anakku, mari kita lihat satu persatu apa yang dimaksudkan dengan aspek-aspek yang ada berikut ini. Pertama ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi yang sifatnya tidak tetap dan bisa berubah-ubah sesuai dengan jumlah produksi. Kemudian biaya tetap meliputi bahan baku, bahan pembantu, dan bahan kemasan. Nah, berikutnya ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dan jumlahnya tetap setiap bulannya, berapapun jumlah produksinya. Biaya tetap meliputi biaya tenaga kerja, listrik, air, gas, penyusupan alat, dan lain-lain. Berikut ada total biaya. Total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap ditambah biaya tetap. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Oke, berikutnya ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah harga pokok dari suatu produk, di mana jika dijual dengan harga tersebut, maka produsen tidak untung dan juga tidak rugi. Adapun rumusnya adalah total biaya dibagi dengan jumlah produksi. Nah, berikutnya adalah pendapatan kotor. Pendapatan kotor adalah jumlah penerimaan uang yang didapat oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. Berikutnya ada pendapatan bersih. Pendapatan bersih adalah jumlah penerimaan uang yang didapat oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. Nah, rumusnya adalah penerimaan kotor dikurang total biaya. Nah, anak-anakku, berikut ada contoh soal yang sangat sederhana yang mana dapat membantu kita untuk belajar berhitung tentang perhitungan harga jual makanan khas daerah. Contoh soalnya sebagai berikut.
PT Rindu Laut bergerak dalam usaha menjual aneka kerupuk dan melakukan produksi mulai tanggal 1 Januari. Dan selama bulan Januari, PT tersebut memiliki 20 hari efektif untuk berproduksi dan perusahaan tersebut sanggup memproduksi 150 bungkus per hari. Ya, perhatikan bahwa perusahaan ini hanya melakukan produksi atau hanya berproduksi selama 20 hari dalam bulan Januari, dan perusahaan ini hanya sanggup memproduksi sebanyak 150 bungkus per hari. Nah, diketahui pengeluaran atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Rindu Laut dalam berproduksi adalah sebagai berikut. Silakan nanti diperhatikan, dilihat satu persatu. Di sini ada alat dan bahan, kemudian ada gaji pegawai, kemudian ada biaya listrik, kemudian ada biaya transportasi, kemudian ada biaya pemasaran. Nah, berdasarkan tabel itu kita dapat menghitung biaya tidak tetap dan biaya tetap. Nah, berdasarkan soal sederhana tadi, kita dapat menghitung biaya-biaya untuk satu kali produksi. Pertama, biaya variabel dan biaya tetap, kemudian total biaya, kemudian harga pokok produksi, kemudian penerimaan kotor jika diketahui bahwa harga jualnya 25.000, kemudian dapat menghitung pendapatan bersih. Nah, mari kita hitung satu persatu dengan menggunakan rumus sederhana. Baiklah anak-anakku, berikut berdasarkan tabel tadi kita dapat menentukan biaya variabel. Biaya variabelnya adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam produksi. Karena kita tahu bahwa biaya variabel itu adalah biaya yang bisa berubah-berubah sesuai dengan produksi. Nah, yang masuk ke dalam biaya variabel adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerupuk tersebut. Karena bahan-bahan ini bisa berubah. Nah, total dari biaya variabelnya adalah sebesar Rp2.675.000. Nah, setelah kita menentukan biaya variabel berdasarkan tabel tadi, kita juga dapat menentukan biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya sama, yaitu gaji pegawai, biaya listrik dan air, biaya transportasi, dan biaya pemasaran. Maka hasilnya totalnya adalah untuk biaya tetapnya sebesar Rp5.800.000. Nah, ini adalah biaya tetap per bulan. Nah, untuk menghitung biaya per hari, karena produksi kita per hari atau diminta biaya per produksi per hari, maka total biaya tetap itu harus dibagi dulu dengan jumlah hari efektif atau jumlah hari bekerja. Karena jumlah hari bekerja atau hari efektif berproduksinya 20 hari, maka total biaya per bulannya, total biaya tetap per bulannya harus dibagi dulu dengan jumlah hari efektif berproduksinya. Maka hasilnya adalah sebesar Rp232.000. Nah, setelah mendapat biaya variabel, kemudian mendapat biaya tetap, maka kita dapat menghitung total biaya. Total biaya adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Masukkan biaya tetap per hari tadi, kemudian hasilnya adalah sebesar Rp2.907.000. Setelah dapat total biaya, maka kita dapat menghitung harga pokok produksi, yang mana rumusnya adalah total biaya dibagi jumlah produksi. Kita ketahui bahwa total biaya tadi sudah kita hitung, kemudian jumlah produksi
berdasarkan soal tadi adalah sebesar 150 bungkus. Jadi hasil yang didapat dari pembagian total biaya dan jumlah produksi adalah 2.907.000 dibagi 150 bungkus, maka hasilnya adalah 19.380 rupiah. Ini adalah harga pokok produksi. Baiklah, berikut setelah itu kita dapat menghitung pendapatan bersih atau laba berdasarkan tabel dan harga jual yang telah ditentukan. Pendapatan bersih itu rumusnya adalah penerimaan kotor dikurang dengan total biaya. Nah, sebelum memasukkan angka, kita hitung dulu berapa penerimaan kotornya. Penerimaan kotor adalah jumlah produksi per hari dikali harga satuan. Nah, dari mana harga satuan? Harga satuannya jika ditentukan sebesar 25.000 per bungkus, maka untuk mencari penerimaan kotor adalah jumlah produksi per hari, yaitu sebanyak 150 bungkus berdasarkan soal tadi. Kemudian harga satuan adalah 25.000, yang mana sudah ditentukan di sini harga jualnya 25.000. Maka total penerimaan kotornya adalah jumlah produksi per hari dikali dengan harga satuan. Hasilnya adalah sebesar 3.750.000. Nah, baiklah. Sekarang setelah mendapat penerimaan kotor, kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari pendapatan bersih, yaitu penerimaan kotor dikurang dengan total biaya. Nah, penerimaan kotor sebesar 3.750 dikurang dengan total biaya tadi yang telah kita dapat sebesar 2.907.000 rupiah. Hasilnya adalah 843.000 rupiah. Nah, baiklah anak-anakku, untuk berlatih silakan. Ini ada tugas perhitungan sederhana juga, tidak jauh berbeda dengan contoh soal. Di sini ada PT Kembar Abadi bergerak dalam usaha menjual aneka cemilan khas Bangka dan melakukan produksi mulai tanggal 1 Januari dan selama bulan Januari. Hari efektifnya adalah 25 hari. Hari efektif berproduksinya adalah selama 25 hari. Dan sanggup memproduksi sebanyak 200 bungkus per hari. Nah, kalian diminta untuk menghitung pertama total biaya, kemudian harga pokok produksi, kemudian penerimaan kotor, jika harga jualnya 15.000, dan pendapatan bersih atau laba jika diketahui bahwa biaya tidak tetap atau variabelnya sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian biaya tetapnya sebesar 4 juta rupiah. Kemudian harga jual per bungkus itu sebesar 15.000 rupiah. Dan ingat anak-anakku bahwa biaya tetap ini adalah biaya tetap per bulan, maka harus dibagi dulu dengan jumlah hari efektif. Oke, silakan dikerjakan, silakan berlatih menggunakan rumus-rumus sederhana tadi. Maka setelah selesai, silakan kalian kirim jawabannya ke WA berikut ini. Demikian tutorial pada pertemuan kelima. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian, terima kasih.